ya, mudah-mudahan nggak ada yang sakit. Nanti biar bisa dikabarkan lagi kalau ada yang sakit, nanti dia japri aja ya, WA ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal yang harus kita pahami. Bapak tampilkan presentasinya yang hari ini. Di sana, Nah, selama pembelajaran, ya nanti di silent dulu itunya, voice-nya. Nah, perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita terkait pada tema 2, subtema 1, yaitu pembelajaran tentang tujuan pembelajarannya yang bisa kita ambil adalah ini, yaitu mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memahami penampilan tari kreasi, yaitu pola lantai nantinya. Nah, di pembelajaran ini tujuannya adalah, jadi setelah mengamati gambar cerita, bacaan cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Mungkin tampilannya sudah kelihatan ya tampilannya, apa belum? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi kita akan coba memberikan contoh kehidupan melalui diagram benar dengan benar. Nah, salah satunya diskusi, siswa menuliskan contoh tentang pengalamannya hidup rukun. Jadi selama masa pandemik ini kira-kira contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari itu, khususnya di rumah itu seperti apa misalnya. Nanti kalian membuat contohnya, tuliskan contoh berapa contoh ya. Setelah berdiskusi tentang itu, nanti kita memahami, menyebutkan jenis-jenis pola lantai tarian dengan benar. Nah, jadi nanti kita sebutkan kira-kira pola lantai apa saja, nanti itu tugasnya. Nanti tulis buku tulis, habis setelah buku tulis, dipoto lalu dikirim. Jangan lupa tugasnya sambil memegang, di fotonya itu kalian memegang tugas yang sudah dikerjakan. Ya. Jadi yang pertama kita akan lihat makna dari kata-kata ini, coba bisa dibantu? Siapa yang bisa baca kalimatnya? Saya, ya, Pak. silakan. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Betul sekali. Pelangi indah itu karena warnanya berbeda-beda. Sama dengan kehidupan kita ini. Kalau semuanya putih, apa rasanya? Kalau kalian makan nasi, rasanya asin semua. Enak nggak? Enggak. Kalau kalian mau bikin rujak, buahnya cuma mangga doang. Enak nggak? Enggak. Tapi kalau ada nanas, ada kedongdong, ada bangkoang, waduh itu rujak pasti laku banget itu. Apalagi diserut, dikasih rasa yang enak. Maka persatuan itu seperti gambaran sebuah pelangi ataupun sebuah makanan. Jadi semakin banyak perbeda, justru membuat kita semakin tahu apa artinya. Nah, jadi walaupun beda tetap hidup rukun. Nah, coba kalian perhatikan lagi, kira-kira sih yang kalian perhatikan pada gambar ini. Nah, ini besok mau apa nih kita nih? Ingat, 17 Agustusan. 17 Agustusan. Nih, coba lihat. Ini siapa yang lagi pada gambar ini, Kak? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Lagi ngapain ini? Gotong royong, Pak. Lagi menyiapkan, ya. Ayo, nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Santai aja. Kegiatan 17 Agustus. menyiapkan alat-alat untuk lomba. Iya, betul sekali. Gotong royong. Gotong royong. Kalau gotong royong berarti udah terlihat belum kerukunannya? Udah, Pak. Sudah. Udah. Betul sekali. Oh, dia buat apa sih sebenarnya? Yo, buat apa ini? Buat 17-an buat apa ini?
Panjat pinang, Pak. Betul sekali, panjat pinang. Nanti panjat pinangnya selama COVID nggak ada nih kayaknya nih. Bisa. Berarti kalian bisanya lomba online, foto 10 menit di sikap sempurna dan mendengarkan Indonesia Raya dengan sikap hormat dan membersihkan lingkungan sekitar. Itu ada lombanya loh dari Kementerian Pariwisata dan Kemenkrab gitu. Itu ada lomba tentang bagaimana kita hidup rukun di sekitar kita atau menjaga lingkungan bersih pada 17 Agustus dengan sikap sempurna. Ikutin di tag di Instagram, videonya hanya 1 menit. Nah itulah cara kita dalam mengisi kemerdekaan juga, termasuk dalam kegiatan-kegiatan partisipasi lomba. Nah kita lihat lagi, ini ada bacaan, nanti bacaan ini bisa kalian lihat di buku tema. Jadi kalian gak usah nyari kemana-mana, buku tema kalian ini bisa dibaca. Perbedaan yang menguatkan. Dari cerita bacaan ini, coba Bapak minta tolong yang mau membaca siapa ya kira-kira? Satu paragraf saja, nanti baca tentang perbedaan yang menguatkan. Kira-kira menguatkan nggak kalau misalnya kita lihat di sini gambarnya? Gambarnya aja dulu kita lihat ya, nanti bacaannya kalian perhatikan lagi. Tuh, kira-kira apa sih tampilannya? Oh, perbedaannya apa? Bisa nggak lihat perbedaannya? Halo? Ya, Pak. Dari gambar, siapa yang bisa melihat perbedaannya? Yuk. Saya nggak kelihatan, Pak. Ya, ini Bapak tungguin. Saya nggak kelihatan. Ya, yang melihat perbedaannya apa? Ini di buku tematik subtema tema 1, tema 2, subtema 1. Nah, nanti sambil buka buku besok ya. Sayang kalau misalnya itu bisa sambil belajar jadinya diarahkan sama Pak Guru. Nah, ayo, ada yang bisa tahu? Apa sih perbedaannya? Kelihatan? Perbedaannya? Kelihatan, Pak. Ya, apa itu kira-kira perbedaannya? Perbedaannya berbeda dengan agama, Pak. Betul sekali, perbedaan agama. Ini kegiatan agama Hindu di Bali. Tetapi yang ini ikut membantu nih, yang beragama Islam. Nah, inilah bentuk dari salah satu contoh kerukunan. Nanti di rumah kalian juga kalian bisa melihat bagaimana kita melakukan kegiatan itu tanpa melihat perbedaannya. Tetapi kita tujuannya bersama yaitu persatuan. Nah, coba perhatikan, nanti kalian kerjakan, baca, lalu kalian ini ya. Nah, ini yang akan kalian kerjakan adalah apa perbedaan yang ada dan bagaimana menyikapinya. Nah, kalian buat seperti gambar aja. Jadi ini yang akan kalian kerjakan. Nih, bagaimana, apa perbedaan, ya. Jadi, apa perbedaan dari perbedaan yang ada di sekitar kalian, ya. Perbedaannya apa sih? Terus bagaimana menyikapinya? Dan sebutkan apa manfaat hidup rukun di lingkungan rumah kalian saja ya. Contohnya apa sih yang bisa kalian sampaikan? Pak, perbedaan di rumah saya misalnya Pak, tetangga saya kan agamanya apa? Pak, dia kan sukunya apa? Tapi kita, bagaimana menyikapinya? Kami tetap hidup rukun gitu. Contohnya ya sayang ya, kalian buat seperti ini. Ini bisa dibuat seperti mind map, ya. Bisa dibuat seperti, halo? Mind map bisa. Jadi ntar kalian gambar, buat di buku gambar ya. Jangan nulisnya singkat, satu kalimat. Kita sama-sama belajar. Jadi kalian foto, nanti Bapak buka. Itu akan terlihat dengan jelas hasil karya kalian. Ya, nanti perhatikan lagi, kalian buat ini. Ini tugas kalian dalam rukun dalam perbedaan. Nah, bagaimana dengan pola lantai? Nah, pola lantainya nanti ini Bapak agak singkat, tapi Bapak akan menyampaikan tentang Lego-lego tari adat alor bermakna persatuan. Nah, ini salah satu tarian yang mencirikan persatuan di masyarakat pada saat itu. Bagaimana dia membentuk pola lantainya? Lihat. Coba kalian lihat. Ini gambarnya bentuknya apa sih dia narinya? Ada yang bisa kelihatan? Di dalam tari Lego-lego? Ada, Pak. Lingkaran. Ya.
Kelihatan berbentuk? berbentuk Lingkaran. lingkaran. Oh, betul sekali. Lingkaran. Mereka membentuk sebuah lingkaran. Ini bisa melambangkan, dahulu disebut melambangkan persatuan. Mereka saling merangkul dan saling bergerakan ke kiri dan ke kanan. Dan sampai saat ini pun ada kita tarian yang modern itu yang masih menggunakan formasi pola lantai lingkaran. Nah, ini salah satunya. Nanti kalian bisa menyebutkan, Pak, tari Lego-Lego pola lantainya contohnya membentuk lingkaran. Nah, nanti, Pak, tari piring membentuk pola lantai apa? Nah, seperti itu ya. Dan nanti kalian menyebutkan contoh-contoh pola lantai. Nah, ini contoh pola lantai yang ditarikan tari Lego-Lego. Nah, bagaimana dengan tari-tari yang lain dari daerah yang lain? Pasti memiliki kekhususan masing-masing. Nah, contoh seperti ini. Mungkin sudah terlihat? Nah, pola lantai vertikal lurus. Nah, artinya apa? Ada tarian yang pola lantainya lurus. Nanti kalian sebutin, Pak, saya tahu tuh Pak, tari apa nih yang pola lantainya lurus? Tari Yaspan, Papua. Yaspan itu lurus Pak, polanya. Oh bagus. Terus tari apa? Serimpi. Tuh. Tari baris kendang, Bali. Kira-kira tari-tari apa yang pola lantainya lurus? Nanti kalian jelaskan pola lantainya. Terus pola lantai diagonal. Contoh tarinya apa? Ya. Contoh-contohnya sudah ada. Kalian tinggal mencari tari apa, pola lantainya apa. Nah, ini pola lantai yang tadi polanya lingkaran itu contohnya yang tadi ya, tari Lego-Lego, terus tari apa lagi? Nah, kalian sebutkan, temukan berbagai tari daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Misalnya udah tahu kita pola lantai lurus, vertikal, diagonal, lingkaran. Nah, kalian cari juga nama tariannya dan asal tariannya. Nah, itu merupakan 2 tugas hari ini, nanti dikirim melalui Google Classroom kalian. Mungkin, Pak, saya belum paham Pak tarian. Nah, ini bisa kita sambil baca lagi, diulang lagi nanti video ini, penjelasan Bapak, dan bisa kalian baca di dalam buku tematik yang sudah ada. Jadi tematik itu bisa berupa digital, Bapak pernah share ya, di grup, dan juga di Classroom. Nah, nanti Bapak share buku tematik di Google Classroom juga. Nah, diskusi pola lantai tarian disebut dengan teman kelasmu. Nanti kira-kira satu yang Bapak mau kalian nanti sebenarnya kalau kalian dalam masa tidak pandemi, kita mau praktek tari yang bisa kalian lakukan. Pola lantai yang apa yang bisa kalian lakukan. Karena kita pandemi, kalian cukup kalau memang ini, ya kalian cukup contoh dan sebutkan pola lantai dan tarian asalnya. Itu aja ya. Nah, nanti kalau yang praktek lantai satu tarian bersama kelompokmu itu nanti kalau sudah masa pandemi ini selesai. Nah, jadi tugasnya adalah temukan ya kan berbagai tarian dan pola lantainya. Nih. Dan sebutkan pola lantainya kalau bisa sama asalnya. Nah, 2 tugas ini sebagai acuan kalian. Pak, kita belajar bersama Pak. Iya, ini kita belajar, Bapak menyampaikan dan Bapak terkait dengan buku karena nggak semua misalnya nggak semuanya bisa online, maka Bapak usahakan bisa di blended dengan materi atau buku cetak yang ada sama kalian. Jadi buku cetaknya pun bisa berguna buat kalian belajar. Jadi kalian bisa melihat apa sih kaitannya pola rantai dengan jenis tarian dengan kehidupan rukun pada saat itu. Jadi kerukunan pun akan terlihat dari nilai-nilai tarian asal daerah itu. Kira-kira kalian akan menjelaskan juga ya. Itu saja dari Bapak untuk materi ini, yaitu ada 2, yaitu materi tentang kehidupan contoh hidup rukun. Nanti kalian buat bagian yang tadi mind map ya. Yang kedua yaitu bagaimana kalian menyebutkan tarian dan pola lantainya dan asalnya. Itu saja 2, Bapak nggak minta yang banyak-banyak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya
dan memahaminya. Nanti kalau kita sudah selesai, Bapak akan cek lagi. Kira-kira siapa yang tidak mengerti, siapa yang belum paham, Bapak akan coba. Ya, ini chatnya banyak banget. Chatnya jangan diketik-ketik macam-macam, soalnya kerekam juga sayang ya. Jadi tetap fokus pembelajaran. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, ya, coba perhatikan sekali lagi, Bapak ingatkan, setiap tugas yang disampaikan itu harap, ya, setiap tugas yang diberikan atau dikumpulkan di GCR, pastikan foto kalian memegang tugas itu. Bapak ingetin sekali lagi, ya. Jadi tugas ada fotonya pegang. Dan untuk PH nanti dikerjakan sebisanya lewat Google Form, ya. Jadi Bapak 2 tugas ini cukup mudah dan bisa kalian lihat lagi pembelajaran ini ada di buku tematik ya, tema 2, subtema 1. Jadi buat yang kesulitan online bisa langsung melihat di buku tema dengan menyaksikan video Bapak sebagai arahannya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari. Ya, kira-kira kesulitan apa? Bisa ada yang mau bertanya? Ayo silakan, Nak. Tentang pembelajaran hari ini. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Coba Bapak lihat dulu. Bapak lihat siapa ya? 19 menit. Kalau tidak ada yang pertanyaan, nanti di classroom akan Bapak coba untuk gali lagi pertanyaan ya. Bagaimana, ada kesulitan, Nak, selama pembelajaran? Tidak, Pak. Tidak, Pak. 13 orang. Tidak, Pak. Coba Bapak cek. Alamat Alfiki, Bustomi, Andika. Oke, voice-nya dibuka, kameranya dibuka. Bapak mau lihat, Nak? Silakan. Gitu aja. Dibuka aja, Nak, nggak apa-apa. Nggak pakai seragam nggak apa-apa. Yang penting kalian Ya kayak gini. Iya. Apa-apa, Nak. Ayo dibuka. 13 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 sama Pak Guru ya. Ini siapa nih? Fakir Muhammad Muntaza. Najwa dibuka. Daisuke dibuka. Ya dibuka. Oh ya. Ini siapa nih? Fakir Najwa mana? Dibuka sayang kameranya. Nah. Ya, nanti buat kita coba ini lagi ya. Dibuka kameranya. Oke. Iya. Oh iya, nggak bisa, nggak apa-apa. Dibuka voice-nya nggak apa-apa. Oke, untuk hari ini Bapak udah foto di like sheet out. Jangan lupa, Nak, tugas apapun kalian kerjakan sebisa mungkin ya. Jangan kalian takut salah, tapi usahakan mengisi ya. Baik, Pak. Itu tujuannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Tidak, Pak. Sudah cukup? Terima kasih hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Ingat, masih ada COVID di sekitar kalian. Jadi kita harus tetap waspada, selalu maskeran nanti setiap keluar dari rumah. Dan ingat, selama kegiatan PJJ, Bapak harapkan jangan keluar pendampingan sama orang tua. Selalu didampingi orang tua, apalagi jangan, ini musim sepeda, tapi jangan pada main sepeda di luar ya. Ya, tanpa pendampingan orang tua berbahaya sekali. Jadi dampingi sama orang juga ya. Kalau tidak penting juga, kalau bisa di rumah saja. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya? Tidak, Pak. Bapak akhiri pertemuan hari ini PJJ 11 Agustus 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.